Shalom Melehem, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari pertama pekan ini. Kita memang bekerja tidak sebagaimana mestinya karena ada yang menghadang kita, yakni virus corona. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berinovasi, mencari cara yang terbaik, yang paling tepat untuk menangani pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita bukan hanya tidak terkendala, tapi harus menjadi lebih maksimal. Bahkan kalau kita nanti menemukan form pekerjaan kita dari rumah, dan kita melihat bahwa pekerjaan kita akan lebih baik, bisa-bisa kita nanti mengatakan, wah lebih enak juga ya bekerja dari rumah. Ada banyak keuntungannya. Mungkin kita menjadi lebih rileks karena tidak bergayutan atau tidak macet di jalan raya. Bahkan mungkin kita nanti akan merasa lebih enak karena kita ternyata bisa bersama-sama dengan anak-anak, mengawasi mereka, mengarahkan pembelajaran mereka. Bahkan kalau kita nikmati bekerja dari rumah, bisa lebih rileks lagi. Oleh karena itu suatu saat nanti setelah kita diperbolehkan bekerja di kantor kembali, atau anak-anak belajar di sekolah kembali, mungkin kita akan mengatakan, wah lebih enak dari rumah ya. Ya, karena banyak keuntungan yang kita dapatkan. Tapi itu semuanya kalau kita mau berinovasi, kalau kita mau melakukan yang terbaik dan tetap memperbaiki kinerja kita setiap saat. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, terhitung mulai dari hari ini ke depan, 2 minggu ke depan, kami akan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita semua sebagai warga jemaat GKPI untuk mendampingi kita, memperdengarkan firman Tuhan yang terus menuntun kita dalam segala kegiatan kita dan yang juga akan semakin mendewasakan kita dalam pertumbuhan iman. Kami sebutkan kehadiran kami 2 minggu ke depan ini sebagai edisi Paskah. Maka di edisi Paskah ini kami akan membagi 2. Minggu ini kita akan berupaya belajar dari perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Ya, ternyata ada 8 peristiwa yang boleh kita nikmati dari situ. Nanti akan kita lihat bagaimana pembelajaran itu satu demi satu. Kami harapkan kita bisa buka, kita ambil maknanya, maka kita juga akan semakin didewasakan. Minggu depan, mulai dari Minggu Palmarum, kami akan hadir mendampingi ibu bapak sekalian. Sekalipun kita tidak bisa menjalankan malam passion, tapi mulai Minggu sore, kami akan mulai mendampinginya bagaimana kita beribadah, apa yang terjadi di hari Minggu pagi ketika Yesus memasuki Yerusalem. Apa yang terjadi pada hari Senin itu sebelum hari Jumat. Apa yang terjadi pada hari Selasa. Nanti akan kita lihat, kita membahas, kita ambil hikmatnya, kita bertumbuh. Hari Rabu, hari Kamis. Lalu dari semua kronologi itu nanti, kita akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Puncaknya hari Jumat. Bahkan hari Sabtu itu di hari sepi, kita akan mencoba melihat apa aja sih kegiatan di sana. Apa yang bisa kita ambil untuk membantu pertumbuhan iman kita. Bahkan di hari Minggu nanti, di Minggu Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncaknya, maka kita juga akan mengupas. Jadi sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi tidak menghalangi kehadiran Tuhan, kehadiran firman-Nya, kehadiran Roh Kudus di dalam pertumbuhan iman kita. Semoga dengan edisi Paskah ini, kita boleh semakin melihat hikmat-Nya bersama dengan Kristus. Karena berjalan dengan Kristus ada masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, di hari pertama ini pembelajaran kita dalam masalah pernikahan. Karena inilah pelajaran pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia turun dari Galilea sampai di Transjordan. Ketika di Transjordan itu, di seberang sungai Jordan itu, dia sudah ditunggu oleh banyak orang.
mereka mengharapkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan tanda ajaib, sebagaimana telah mereka dengar apa yang dilakukannya di Galilea sana. Sekalipun rencana Tuhan Yesus sebenarnya adalah untuk menuju Yerusalem dalam rangka menunaikan ibadah Paskah. Karena untuk itu sudah tiba waktunya di bulan Nisan. Tapi bangsa ini tidak mau peduli. Mereka hanya peduli bagaimana keinginan mereka, kerinduan mereka, kebutuhan mereka dapat mereka rasakan saat Yesus datang. Sama juga seperti kita kadang-kadang ya. Seringkali kita tidak memperdulikan apa rencana Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita selalu melihat bagaimana kebutuhan kita, keinginan kita menjadi sasaran yang terbesar, bukan bagaimana rencana Tuhan jadi di dalam diri kita. Padahal Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, bukan hanya sekedar merayakan Paskah. Dia mau menggenapi Paskah itu karena tujuannya adalah untuk menanggung dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Pekerjaan yang mulia ini dipersiapkan demikian indahnya oleh Allah Bapa dan demikian cermatnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga di Galilea dia menceritakan kuasa Tuhan yang terus dibawa sampai ke Transjordan dan akan dibawa sampai ke Golgota. Di tengah jalan ketika dia dicegat, bukan hanya orang banyak yang minta bagaimana supaya mereka disembuhkan, supaya bagaimana mereka melihat tanda ajaib, tetapi lebih dari situ juga orang Farisi hadir. Tahu kan kalau orang Farisi hadir, gak pernah mendukung pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka justru menjebak bagaimana menjatuhkan Tuhan Yesus karena mereka cemburu, karena mereka menjadi kurang dihargai. Masyarakat memperhatikan Yesus karena Yesus memperhatikan masyarakat, bagaikan seorang gembala yang memperhatikan domba. Akhirnya domba memperhatikan gembalanya, sehingga orang-orang Farisi kehilangan momen bagaimana mereka bersama dengan jemaatnya. Maka Yesus menjadi dijebak supaya jatuh. Karena persoalan yang sangat banyak pada waktu itu adalah menyangkut masalah pernikahan. Pernikahan di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah bergabung dengan bangsa Roma itu sudah begitu longgar ikatan pernikahan itu, udah mulai goyah. Kita lihat di dalam Matius pasal 19 tadi bagaimana masalah pernikahan yang temanya di situ dikatakan perceraian itu. Bagaimana Yesus menanggapinya dan bagaimana para murid juga merasakannya. Begitu beratnya masalah pernikahan itu, karena Yesus mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka membawa kasus kepada Tuhan Yesus. Kalau Musa pernah mengizinkan bangsa Israel menceraikan istrinya, tapi karena zina, maka Yesus mengatakan oke, pernikahan boleh diceraikan karena zina, tapi tahu nggak hukumnya? Kalau satu anggota keluarga ketahuan berzina, maka itu kan dirajam, artinya mati. Mereka dihukum dengan hukum rajam itu. Maka Yesus mengizinkan itu, silakan. Tapi hukumnya ada di belakang yang demikian. Tapi di luar itu, Yesus membawa pemikiran mereka bukan soal hukum, tapi soal rencana Allah. Itu sebabnya Yesus mengingatkan, apakah kau tidak pernah membaca di kitab suci? Apakah kau tidak pernah membaca dengan firman Tuhan bagaimana Allah merencanakan pernikahan itu? Kejadian 1 ayat 27 diingatkan. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-17-18 diingatkan. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan pernikahan itu ketika Adam sudah bekerja sebagaimana diorder oleh Tuhan, sebagaimana disuruh oleh Tuhan. Tapi ketika dilihat bahwa Adam yang bekerja secara sendiri itu, Tuhan menilainya. Tuhan mengatakan,
tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Oleh karena itu Tuhan menciptakan seorang manusia yang sepadan dengan dia. Di ayat berikutnya diceritakan bagaimana dari rusuk Adam dibentuk menjadi manusia Hawa yang sepadan dengan dia. Kemudian mereka diberkati. Ada beberapa catatan yang boleh kita lihat dari sana. Yang pertama, ternyata pernikahan itu adalah ciptaan Tuhan. Inisiator dari pernikahan bukan Adam. Bukan Adam yang meminta dia menikah. Bukan manusia yang meminta dia menikah. Tapi Allah yang melihat bahwa laki-laki itu tidak baik. Ya. Jadi bukan manusia yang menginginkan pernikahan, tetapi Tuhan yang memberikan itu kepada manusia, karena Tuhan mau melihat kesempurnaan manusia bekerja, bagaimana yang dititipkan kepada manusia itu, ciptaannya itu dapat dirawat secara turun-temurun. Oleh karena itu kita melihat pernikahan itu adalah pemberian Tuhan, di mana kita untuk merawatnya. Dan pernikahan itu juga adalah model kebersamaan antara Allah yang Tritunggal yang bersatu dengan dia, maka bersatu juga dengan Adam dan dengan manusia, memiliki satu hubungan yang intim, yang akrab antara Allah dengan manusia. Seakrab itulah sebenarnya hubungan manusia yang satu dengan yang lain, seperti suami istri. Maka pernikahan itu begitu kudus karena menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang sangat intim itu. Keindahan di dalam pernikahan bukan hanya masalah seks, itu hanya satu bagian, tetapi yang kita lihat di dalamnya bagaimana pernikahan itu, rumah tangga Kristen menjadi rekan sekerja Allah. Contohnya gini, kalau pernikahan tidak ada atau Hawa tidak diciptakan mendampingi Adam, maka manusia berikutnya akan diciptakan dari tanah lagi seperti Adam. Tapi sekarang tidak lagi. Melalui pernikahan Adam, maka manusia-manusia berikutnya menjadi lahir melalui pernikahan, sehingga pernikahan itu adalah menjadi mitra kerja Allah dalam merawat kelangsungan dunia ini. Itu sebabnya rumah tangga itu harus mengambil citra, harus mengambil model dari keesaan Allah. Jadi Allah yang kita percayai sebagai Allah yang monoteis menciptakan rumah tangga yang monogami, sehingga seimbang dia. Itu sebabnya Allah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka menyatu di dalam rumah tangga dalam memelihara anak-anaknya untuk kelangsungan dunia ini. Oleh karena itu, sebagai pernikahan yang kita jalani sekarang, yang inisiatornya adalah Allah, diberikan kepada kita, kita mencatat bahwa pernikahan itu adalah amanah, perintah. Bahasa Batak tona ya, tona, amanah dari Bapa, dari Allah. Maka setiap orang yang mau menjalani pernikahan harus bertanggung jawab, bukan hanya kepada pasangannya dan masyarakat, tapi kepada Allah, karena itu amanah. Bagaimana menyampaikan pesan dari pernikahan ini kepada anak-anak untuk merawat ciptaan Allah selanjutnya. Kalau perlu nanti kita akan mencoba melihat renungan bagaimana pernikahan sebagaimana diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Saya juga melihat bahwa pernikahan itu merupakan satu undangan dari Allah, invitation. Jadi setiap orang diundang dalam pernikahan itu, diminta dalam pernikahan itu. Kalau kita diundang dalam sebuah pesta, apa yang kita lakukan? Ya kita kan buat persiapan. Pakaian kita minimal kita sesuaikan pesta apa yang kita hadapi. Apakah pernikahan secara adat atau resepsi
dan lain sebagainya, pakai itu ulang tahun, lalu kita sesuaikan. Bukan hanya pakaian loh, tapi kita sesuaikan apa yang mau kita berikan. Apakah kado, apakah amplop, dan lain sebagainya, itu dipersiapkan. Maka kalau pernikahan itu merupakan undangan dari Allah Bapa, ya kita juga harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak-anak kita, supaya mereka menjadi pernikahan yang amanah. Ya, kita harus persiapkan. Kita persiapkan fisiknya, kita persiapkan ekonominya, kita persiapkan sosialnya, tapi jangan lupa persiapkan kerohaniannya, sehingga mereka menjadi keluarga yang amanah. Ada banyak keluarga yang menikahkan anaknya yang dipersiapkan hanya secara fisik dan ekonomi, yang lain sangat diabaikan. Maka terjadilah keruetan-keruetan dalam pernikahan. Ada banyak orang yang menikah, ketika kita konseling, kita tanya apa tujuannya menikah, sangat menyedihkan, karena mereka tidak tahu menjawab kenapa mereka harus menikah. Satu pertanyaan yang sering saya ajukan kalau ada orang yang menikah, pertanyaan yang saya ajukan pertama adalah, apakah kamu yakin, apakah kamu sudah yakin akan menikah? Ya. Saya nggak katakan apakah kamu sudah pingin menikah, tapi apakah kamu sudah yakin menikah? Yakin artinya mempercayakan dirinya, ya, dikembangkan, atau mempercayakan dirinya akan mendapat pertumbuhan bersama dengan pasangannya. Apakah pasangannya itu sudah diyakini? Ternyata seringkali jauh dari situ apa yang kita harapkan dari pernikahan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, rumah tangga, gereja harus mempersiapkan anak-anaknya bagaimana menghadapi pernikahan berikut ini, karena pernikahan itu adalah amanah dari Tuhan. Dan amanah itu bersama-sama dengan keluarga. Saudara, pernikahan itu juga merupakan aktualisasi, self-actualization. Karena di dalam pernikahan, setiap anggota keluarga akan mengaktualisasikan dirinya. Seorang laki-laki akan mengaktualisasikan bagaimana kehidupan rumah tangganya bersama dengan orang tuanya. Demikian juga perempuan. Maka di dalam rumah tangga yang baru ini akan bertempur self-actualization, bagaimana itu dibawa dua budaya yang berbeda. Maka kalau kita tidak buat aturan bersama dengan firman Tuhan, maka tidak jarang rumah tangga itu adalah pertempuran dari ideologi-ideologi rumah tangga. Seharusnya rumah tangga kita memiliki pandangan yang sama, sekalipun rumah tangganya berbeda-beda, tetapi di dalam Tuhan dipersatukan, sehingga keluarga itu menjadi nyaman, keluarga itu menjadi pertumbuhan bagi anak-anak, keluarga itu menjadi keluarga yang amanah, keluarga itu menjadi keluarga yang diharapkan oleh Tuhan, bukan hanya menampung berkat Tuhan, tapi bagaimana Tuhan yakin, percaya bahwa dunia ini akan diurus oleh keluarga-keluarga yang diberkatinya. Shalom Elohim.